Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nathanael Setiawan dari Prodi S1 Teknik Komputer dengan NIM 19410200002, akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Penjadwalan Pakan dan Monitoring Kandang Ayam Broiler berbasis IoT menggunakan MQTT Panel. Dan untuk pengerjaan tugas akhir ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama adalah Bapak Arianto, dan dosen pembimbing kedua adalah Bapak Pauladi Susanto. Di mana untuk video kali ini kita akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua deskripsi karya, dan yang ketiga pengoperasian alat. Ya, pertama kita akan masuk dengan latar belakang, di mana latar belakang saya membuat tugas akhir ini, yaitu saya melihat rata-rata untuk para peternak masih memberi makan ayam mereka, terutama untuk ayam broiler, masih secara tradisional, masih terutama di bagian pedesaan, sehingga ketika memberi makan secara tradisional membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dan mungkin ketika para peternak memberi makan, mereka memberi makan ayamnya tidak secara teratur dan mungkin terkadang lupa atau terlambat. Lalu yang kedua, mungkin kurang terjaganya kebersihan kandang, di mana ketika para peternak ingin membersihkan kandang harus menunggu kotoran pada ayam tersebut sekilas mata terlihat banyak baru mereka bersihkan, padahal itu juga menjadi salah satu faktor untuk pertumbuhan ayam, di mana kandang harus tetap bersih dan steril. Lalu yang ketiga, peternak atau penjaga kandang ayam broiler masih harus berada di kandang selama beberapa waktu lamanya, di mana dimaksudkan yang pertama untuk memberi pakan ayamnya dalam satu hari, ataupun untuk melihat kondisi ayamnya dan kondisi kandangnya, apakah kandangnya bersih atau tidak. Dan untuk deskripsi karya saya, di mana untuk alat yang digunakan ini saya menggunakan Node MCU SP8266 sebanyak 4 buah, di mana satu SP8266 sebagai server dan 3 lainnya sebagai klien. Yang kedua, modul RTC sebagai modul untuk penjadwalan pakan nantinya, dan yang ketiga servo MG995 untuk membuka pakan yang nanti akan dilakukan pada wadah pakan. Yang keempat yaitu sensor DHT11, di mana berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Yang keempat, sensor gas MQ135 untuk mendeteksi kadar gas amonia pada kandang ayam. Dan yang terakhir merupakan software MQTT Panel untuk mengintegrasi sistem dengan smartphone peternak. Di mana nanti pada blok diagram di sini kita bisa lihat ketika pengguna atau user mengirimkan penjadwalan melalui software MQTT Panel yang nantinya akan diterima oleh server, di mana server terdapat modul RTC sebagai penjadwalan dan sensor suhu dan kelembapan untuk memonitoring suhu dan kelembapan pada kandang, dan juga sensor gas amonia, yaitu untuk mendeteksi kadar gas amonia, yang nantinya seluruh data sensor tersebut akan dikirimkan kembali kepada MQTT Panel sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Dan setelah pengguna melakukan penjadwalan, maka
waktu pada penjadwalan tersebut akan disamakan dengan waktu yang ada pada modul RTC atau waktu yang sesungguhnya. Dan jika waktu penjadwalan sudah sesuai dengan waktu yang sesungguhnya, maka server akan mengirim data kepada ketiga klien untuk membuka servo yang nantinya akan mengeluarkan pakan ayam tersebut. Dan di mana untuk flowchart server ini kita bisa melihat pada awalnya kita melakukan deklarasi dan initially sensor, kemudian user menginputkan jam atau waktu penjadwalan pada smartphone melalui MQTT panel. Lalu MQTT panel memproses data yang masuk dari user berupa penjadwalan dan juga data dari sensor inputan yaitu sensor gas MQ135, DAT11 dan modul RTC. Lalu server menerima waktu penjadwalan dari user dan server membandingkan jam penjadwalan yang berasal dari user dengan waktu yang sekarang. Lalu ketika waktu sudah sesuai dan sama dengan waktu yang sebenarnya, maka server mengirim data kepada klien. Lalu pada flowchart klien kita bisa lihat ketika hal pertama yang dilakukan klien adalah deklarasi dan inisialisasi motor servo dan variabel sudut. Lalu klien menerima dan memproses data yang masuk dari server. Dan data tersebut dipecah menjadi 5. Jika salah satu data tersebut memiliki nilai yang sama dari apa yang dimiliki oleh klien, maka servo akan terbuka selama waktu yang ditentukan berdasarkan data tersebut. Misal jika data yang diterima servo sama dengan 1, maka servo terbuka selama 0,8 detik. Dan jika data servo yang diterima 5, maka servo akan terbuka sekitar 16,4 detik. Di mana fitur yang terdapat pada sistem ini, yang pertama, mampu melakukan penjadwalan pakan secara otomatis melalui MQTT panel. Yang kedua, mampu menghitung umur ayam broiler. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika ayam broiler pertama kali dimasukkan ke dalam kandang, yaitu anakan, kita dapat menyalakan tombol pada MQTT panel untuk memulai hitungan umur ayam broiler tersebut. Lalu yang ketiga, mampu menyesuaikan keluarnya takaran pakan ayam berdasarkan umur ayam broiler, yaitu ketika ada ayam broiler kan memiliki umur-umur yang terus bertumbuh dan setiap umur tersebut memiliki takaran pakan yang berbeda. Dan pada sistem ini pada alat pakan mampu menyesuaikan takaran pakan berdasarkan umur yang tersedia. Lalu memiliki kemampuan untuk monitoring suhu, kelembapan, dan gas amonia pada kandang ayam broiler, di mana untuk suhu, kelembapan, dan gas amonia merupakan faktor penting untuk pertumbuhan pada ayam broiler, dikarenakan pada umur 35 hari ayam broiler harus sudah siap dipanen. Dan yang terakhir, seluruh sistem terintegrasi dengan smartphone pada aplikasi MQTT panel. Jadi seluruhnya ini kita dapat mengoperasikannya secara jarak jauh dengan metode IoT atau Internet of Things. Dan berikut ini untuk cara pengoperasian alat.
sekian dari video saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Selamat siang.